Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau terputusnya pembuluh darah yang menyebabkan kematian pada sel-sel sebagian di area otak. Stroke adalah kondisi kesehatan yang serius yang membutuhkan penanganan yang cepat. Faktor risiko yang meningkatkan terkena penyakit stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan dan faktor risiko yang dapat dikendalikan. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan antara lain seperti faktor genetik, cacat, bawaan, usia, gender, dan juga riwayat penyakit keluarga. Faktor risiko yang dapat dikendalikan yaitu hipertensi. Semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula risiko terkena stroke. Yang kedua yaitu ada diabetes mellitus. Orang dengan diabetes mellitus memiliki risiko terkena penyakit stroke 2 kali lebih besar dibanding dengan orang tanpa diabetes mellitus. Lalu ada obesitas. Obesitas ini tergolong sebagai faktor risiko penyakit stroke dikarenakan obesitas dapat meningkatkan terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus yang juga merupakan faktor risiko penyakit stroke. Lalu merokok dan konsumsi alkohol. Kedua faktor ini tidak secara langsung berhubungan pada risiko penyakit stroke. Namun, kedua faktor ini dapat meningkatkan terjadinya faktor risiko lain, seperti pada perokok akan terjadi peningkatan kadar kolesterol dalam darahnya, dan pada orang yang mengkonsumsi alkohol akan terjadi peningkatan risiko hipertensi. Faktor risiko lainnya yang dapat dikendalikan yaitu hiperlipidemia, hiperurisemia, stres, penyakit jantung, kurang aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan, dan kontrasepsi berbasis hormon. Gejala stroke. Gejala umum yang terjadi pada penderita stroke, wajah, tangan, dan kaki akan tiba-tiba terasa kaku, mati rasa, dan lemas. Gejala ini biasanya muncul pada salah satu sisi bagian tubuh saja. Gejala lainnya dapat berupa pusing, kesulitan berbicara, maupun mengerti perkataan. Kemudian, penderita juga akan merasakan kesulitan melihat baik dengan satu mata maupun dengan kedua matanya. Lalu, penderita juga akan kesulitan untuk berjalan, kehilangan keseimbangan dan koordinasi, sampai pingsan atau kehilangan kesadaran. Kemudian, penderita akan merasakan sakit kepala yang berat dengan penyebab yang tidak diketahui. Pencegahan stroke terdiri atas pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum pasien terkena stroke. Di antaranya adalah memulai gaya hidup sehat seperti dengan istirahat yang cukup, mengelola stres, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan seperti makan makanan sehat dan juga berolahraga. Selain itu, pasien juga harus menghindari kegiatan yang kurang bermanfaat bagi kesehatan seperti merokok, makan makanan yang berlemak jenuh, dan juga jarang olahraga. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dilakukan untuk mengantisipasi supaya penyakit stroke tidak kambuh lagi. Jadi, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengobati penyakit-penyakit dasar yang dapat menyebabkan stroke. Contoh penyakit dasarnya adalah hipertensi, jantung koroner, kadar kolesterol dan asam urat yang tinggi, serta obesitas. Penanganan stroke. Penanganan pada stroke dapat berupa penata laksanaan medis, yakni yang pertama ada window terapi, meliputi evaluasi ABC, airway, breathing, and circulation. Tujuannya yaitu untuk mencegah hipoksia. Kemudian mencegah terjadinya aspirasi, pneumonia, saluran kencing, dan dekubitus. Gula darah yang meningkat juga dapat diatasi dengan terapi insulin. Kemudian yang kedua ada nursing care. Nursing care dapat berupa pengecekan tanda-tanda vital, kemudian pengkajian neurologi, memonitor jantung, pemberian antikoagulan untuk pasien yang berbaring lama, dan perawatan kandung kemih. Perhatikan juga cairan dan nutrisi meliputi infus, mengkaji gangguan menelan, dan diet sesuai dengan kebutuhan.
Yang ketiga yaitu untuk pengobatan. Pengobatan dapat berupa obat-obat simptomatik seperti obat demam dan nyeri kepala, kemudian obat penyakit penyerta seperti obat antihipertensi dan pengobatan untuk stroke. Yang keempat yaitu dengan mengurangi aktivitas. Pada pasien stroke dapat mengurangi aktivitas dengan cara bed rest. Yang terakhir yaitu berkonsultasi sesuai dengan kondisi gangguan pasien. Misalnya pasien mengalami gangguan ekstremitas, maka dapat berkonsultasi dengan fisioterapi.